Selamat datang di channel Pertahanan Strategis. Di tengah bencana yang melanda Pulau Sumatera, semua elemen masyarakat dan pemerintah bergerak bahu-membahu untuk membantu korban banjir besar yang terjadi di sana. Masyarakat sipil menggalang dana untuk dikirim ke sana melalui lembaga-lembaga terpercaya. Pemerintah menggunakan APBN dan aset negara untuk membantu mereka semaksimal mungkin. Namun tetap saja, ada isu-isu yang mengiringi semua itu. Ada pemerintah yang nyinyir ke rakyat sipil, kemudian ada rakyat sipil yang protes ke pemerintah, dan sebagainya. Yang terpenting saat ini adalah tindakan nyata, bukan nyinyiran seperti yang kita saksikan di layar sosial media. Min, emang ente nyumbang untuk Sumatera? Iya tentu saja wahai saudaraku. Walaupun admin sedang kesusahan dalam urusan logistik, karena channel admin dijeda iklannya. Tapi masalah ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan cobaan yang dihadapi oleh saudara kita di Sumatera. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana TNI terus hadir dalam upaya kembali memulihkan stabilitas di Sumatera. Ini adalah video pertama, di mana video ini menunjukkan bagaimana TNI Angkatan Darat dari Divisi Pasukan Zeni. Mereka membangun jembatan Baili, alias jembatan sementara, di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Salah satu fungsi pasukan Zeni adalah konstruksi perang, di mana itu sangat berguna dalam tugas ini. Tentu saja, dengan tersambungnya kembali jembatan, maka akan memperlancar arus logistik yang masuk melalui jalur darat. Negeri Aceh atau Provinsi Aceh mungkin ada trauma tersendiri dengan republik ini. Tapi yakinlah, kita semua di sini satu Indonesia. Pejabat yang korup tentu saja di luar Indonesia. Karena setahu kami, masyarakat Indonesia itu lucu-lucu dan baik hati. Sementara yang korupsi itu tak mengenal ras, agama, atau golongan. Mereka mengenalnya cuma uang dan neraka. Video ini menunjukkan bagaimana pasukan Zeni Angkatan Darat membangun jembatan-jembatan Baili atau jembatan darurat di wilayah Aceh yang terdampak banjir besar ini. Kemudian, TNI Angkatan Darat juga melakukan evakuasi darat dengan jalan kaki
di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak yang terisolasi total dari bantuan karena sulitnya medan pegunungan dan perbukitan di sana. Semoga bapak-bapak TNI di sana diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bertugas. Presiden Prabowo setelah pulang dari Moskow langsung OTW ke wilayah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh untuk bertemu langsung dengan warga dan berdialog langsung dengan para korban. Kami ingin datang untuk melihat keadaan sebenarnya, melihat keadaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan melihat apa yang kami bisa lebih cepat lagi untuk mengirim bantuan, kata Presiden Prabowo. Saya hari ini datang ke Bener Meriah sesuai janji saya beberapa hari yang lalu untuk menengok saudara-saudara sekalian. Kami ingin hanya datang untuk melihat keadaan sebenarnya, melihat keadaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan melihat apa yang kami bisa lebih cepat lagi mengirim bantuan. Memang keadaannya memang sulit, alam sedang kita harus waspada, tapi percayalah bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kami sudah siapkan rencana, semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya. Dan kalau masih ada kekurangan, kita akan segera atasi bersama. Ya. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat. Ya, kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut, yang rusak. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, tapi kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara semua.
Saya terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, saya terima kasih semua kepala dinas di provinsi, terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya bekerja terus. Saya terima kasih Panglima TNI, Kapolri, pasukannya turun semua, menteri-menteri turun semua, ya. Kita akan bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu tidak sendiri. Kita akan bersama. Saya berapa hari yang lalu baru dari Biren ya. Biren, sebelumnya Kota Cane, baru berapa hari yang lalu. Tapi saya harus memenuhi janji acara. Saya kemarin terbang ke luar negeri, ke Pakistan, ke Rusia sebentar, langsung kembali. Saya baru tiba di tanah air tadi pagi, dini hari, jam 3 pagi. Saya mendarat di Kuala Namu, Sumatera Utara. Habis itu langsung terbang ke Tamiang. Dari Tamiang ke Takengon. Dari Takengon ke sini, ya. Jadi terus saya monitor dan akan saya perhatikan semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih ibu-ibu yang sabar, ya, anak-anak yang gembira di tengah kesulitan, kita atasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. TNI AU juga terus bergerak menggunakan helikopter transport untuk mengirim logistik bantuan ke wilayah yang terisolasi dan belum bisa dilalui jalur darat, namun masih memungkinkan dari jalur udara. Video ini menunjukkan bagaimana helikopter Karakal mengirim bantuan ke wilayah Aceh Tamiang. Kemudian TNI AL bersama marinir bahu-membahu mengevakuasi lansia, bayi, dan korban yang perlu penanganan cepat lainnya untuk dirawat di KRI Rumah Sakit Dr. Suharso 990. KRI Suharso saat ini menjadi rumah sakit darurat di wilayah operasi Aceh Tamiang. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah bagaimana alat negara dan juga pajak rakyat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu kembali ke rakyat. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.